Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Para ikhwan dan akhwat yang kami muliakan, seluruh Bagan Batu Hijrah minal muslimin dan muslimat, wabil khusus kepada pengurus harian, ketua beserta jajaran, juga hormat yang sama kepada sahibul bait yang alhamdulillah sudah menyiapkan tempat bagi kita. Mudah-mudahan tempat ini menjadi berkah dan berturunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita membacakan beberapa fawaid yang berkaitan dengan bab nikah, sini kita akan bacakan tentang keistimewaan dan peristiwa yang terjadi di bulan Zulqa'dah. Karena sekarang kita sudah masuki di awal-awal bulan Zulqa'dah. Apa saja yang terjadi di bulan ini dan apa keistimewaan bulan Zulqa'dah ini. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulqa'dah ini adalah termasuk permulaan dari 4 bulan yang diagungkan. Ya. Ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan yang mulia, bulan yang diagungkan. Ya. Salah satunya dan ya, urutan pertama itulah bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi di antara keistimewaan bulan Zulqa'dah ini adalah dia termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan tadi. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Minha, diantara yang 12 bulan itu, arba'atun ada 4 hurum, bulan yang diagungkan. Nah, Zulqa'dah ini salah satunya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bulan Zulqa'dah ini juga salah satu disebut bulan ya haji, bulan haji yang 3. Ya, artinya apa? Orang kalau mau niat ihram untuk ibadah haji itu kan tidak bisa setiap bulan, beda sama umroh. Kalau haji ini dia ada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Artinya apa? Musim haji itu pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Apa saja bulan haji itu? Disebut Zulqa'dah, ya, Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itulah yang disebut dengan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Jadi Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari bulan Zulhijjah. Di bulan inilah kita baru dianggap sah kalau niat ihram untuk melakukan ibadah haji. Tidak 2 keistimewaan bulan Zulqa'dah ini. Terus yang ketiga, ya, Zulqa'dah ini juga termasuk yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, yaitu 30 malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di Al-Quran kan ada disebutkan wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashr
وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Jadi dulu Allah Subhanahu wa taala ya telah menjanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam yaitu memberikan kepadanya kitab Taurat setelah berlalu 30 malam. 30 malam salasina lailah dalam Al-Quran itu maksudnya apa? 30 malam di bulan Zulqa'dah. Nabi Musa dulu berkhulwat di Bukit Tursaina selama 30 malam. Kemudian ditambah 10 malam lagi, itulah 10 malam bulan Zulhijjah. Maka menjadilah 40 malam. Makanya disebutkan tadi arba'ina lailah, sempurna 40 malam. Jadi kalau orang kita sekarang bilang kayak bersuluk lah. Nabi Musa itu dulu 40 malam di Bukit Tursaina. Setelah itu barulah Allah berikan kepadanya kitab Taurat. Nah itu. Nah itu yang keistimewaan bulan Zulqa'dah ini. Dan Rasulullah juga melakukan umrah itu ya, pada bulan Zulqa'dah. Setiap Nabi melakukan umrah itu di bulan Zulqa'dah. Ya. Kecuali yang pada satu kali itu Nabi melakukan umrahnya bersama dengan ibadah hajinya. Nah, ini diantara keistimewaan bulan Zulqa'dah. Terus apa saja kejadian yang terjadi di bulan Zulqa'dah ini? Di antaranya itu terjadi pada bulan Zulqa'dah ini tahun ke-5 Hijrah. Itu perang Bani Quraidah namanya. Jadi perang Bani Quraidah itu terjadinya di bulan ini, di bulan Zulqa'dah. Kemudian juga pada hari Kamis kejadian itu, ya, pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah, ya, itu Rasulullah berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan haji wada. Nah, terus pada bulan Zulqa'dah juga tahun ke-3 Hijriah itu terjadilah perang Badar Sugro. Perang Badar Sugro. Kalau perang Badar Kubro itu terjadi di bulan Ramadan, ya. Dia ada perang Badar Sugro itu juga terjadi di bulan Zulqa'dah. Kemudian kejadian yang keempat pada tanggal 7 Zulqa'dah tahun 403 Hijriah wafatlah seorang ulama ahli ilmu tauhid atau ilmu kalam, ya, dan beliau juga ahli debat yang sangat terkenal. Siapa beliau? Itulah Imam Abu Bakar Al-Bakillani, ya. Imam Abu Bakar Al-Bakillani ini beliau adalah salah seorang pejuang, ya, pembela, penyebar mazhab Asy'ari, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau wafatnya pada bulan Zulqa'dah ini. Ini diantara peristiwa yang terjadi di bulan Zulqa'dah dan keistimewaan bulan Zulqa'dah. Para ikhwan dan akhwat, kita tambah beberapa fawaid yang berkaitan dengan bab an-nikah. Qala al-muallif rahimahullah baqiyatus sifatil mar'atil marghubah, ya. Jadi sifat-sifat yang tersisa, baqiyah artinya sifat-sifat yang tinggal, ya, seorang perempuan al-marghubah yang dicari, ya, sebagai untuk calon istri. Artinya apa? Kalau perempuan itu untuk menjadi dambaan orang, kaum laki-laki, maka dia harus menjaga sifat-sifat ini. Kalau dia punya sifat dengan sifat yang akan disebutkan ini, maka dia akan diidolakan oleh kaum laki-laki. Ya, qala al-muallif rahimahullah
al-mustahabbu alla yatazawwajaha illa ba'da bulughiha. Ya. Wa hadza idza lam yakun hajatun aw maslahatun. Ya. Nassu alaihi Syafi'i. Juga dianjurkan ya kaum laki-laki untuk menikahi perempuan yang sudah baligh, bulughiha, artinya yang sudah dewasa. Ya, kenapa saya sampaikan di sini yang sudah baligh? Bukan berarti kalau nikah sama anak kecil tidak sah, sah. Ya, secara hukum Islamnya nikah dengan anak kecil itu sah. Masalah nikahnya ya. Kalau ditanya sah nggak kita nikah dengan anak kecil yang umur 3 tahun misalnya, sah saja. Ya, beda sama hukum negara kan. Kalau hukum negara harus berapa? 18 tahun ya. Nah, itu. Tapi dalam hukum agamanya sah-sah saja. Ya. Ini dari segi hukum. Amat tetapi dianjurkan al-mustahab dianjurkan di sini ya menikahi perempuan yang sudah dewasa, sudah baligh. Nah, kecuali ada hajat. Nah, di sini kata Imam Syafi'i, wa hadza idza lam yakun hajatan aw maslahah. Tapi kalau ada hajat misalnya ada seorang perempuan ya, masih kecil. Ya, masih kecil, umur 3 tahun atau 5 tahun misalkan. Tapi dia punya harta banyak, kaya. Punya ruko, punya toko ya. Dan keluarganya sudah banyak meninggal itu. Jadi tak ada yang mengurus hartanya ini. Sementara dia banyak hartanya. Ya. Ini orang kaya misalkan, tetapi keluarganya sudah meninggal. Banyak yang sudah meninggal sehingga hartanya ini tidak ada yang mengurus. Sementara dia masih kecil. Nah, maka adalah seorang laki-laki ya menikahi ini anak karena di situ ada maslahat. Ya, ada maslahat supaya nanti suaminya ini bisa mengurus dan menjaga harta si perempuan itu tadi walaupun dia masih kecil. Makanya disebutkan di sini idza lam yakun hajatun aw maslahah. Tapi kalau seandainya tidak ada hajat, maka dianjurkan kita menikahi perempuan yang sudah dewasa. Paham Bang Jal ya? Paham? Nah. Jadi kalau ada perempuan yang masih kecil tapi dia punya harta banyak dan keluarga dia tidak ada misalkan, supaya terselamatkan hartanya ini, ya udah nikah sama Bang Jul misalnya ya demi menjaga hartanya ini. Karena di situ ada masalah. Ada masalah. Ini masalah nikahnya itu sah. Apakah masalah langsung disetubuhi atau dijima? Itu nanti babnya lain. Ada bab khusus tentang itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, la yatazawwaju illa dha aqlin. Li'anna al-qasda bin nikah al-'ishratu wa tibul 'aishi. Dianjurkan juga menikahi perempuan yang cerdas. Za'aklin artinya zaki, fatan, artinya pintar, cerdas. Jangan cari perempuan yang loadingnya lambat. Ya. Suruh bikin kopi, dibuatnya kopi tapi nggak kasih gula. Kenapa nggak manis kopi ini? Nah, tapi kan suruh bikin kopi aja nggak pakai gula katanya. Ini tanda-tanda perempuan yang loadingnya lambat. Dia kalau cerdas itu bikin kopi, tidak ada paham. Kopi takarnya sekian, gulanya sekian. Tapi kalau semua bersuruh, kemudian harus dijelaskan satu persatu, ini loadingnya lambat. Jangan cari yang seperti ini. Ini membuat emosi. Membuat emosi nanti. Misalnya contoh lain, tolong ambilkan nasi, kata suaminya kan. Saya mau makan. Ini suaminya udah pulang dari kerja, udah capek itu kan. Ambilkan nasi, saya mau makan, kata suaminya. Diambilnya nasi, cuma nasi aja, lauk tak diambilnya. Air tak disiapkannya. Ini pertanda loadingnya lambat. Ya. Paham itu ya? Jadi yang model ini jangan kalau bisa hindari, cari yang zaki al-fatan, ya, pintar masak, pintar merawat anak, pintar
menjaga rumah dan pintar menjaga harta suaminya. Nah, itu kalau bisa. Kalau bisa seperti itu. Tapi kalau nggak bisa ya separuh dari itulah. Nah, minimal. Ya kalau yang cerdas itu tak perlu kita banyak ngomong dia dah paham. Ya. Kita kasih dia pisang, nah ini udah tak perlu ditanya lagi. Ini pisang untuk apa, mau apa kan nggak perlu. Dia udah pandai mengolahnya itu. Mau digoreng kah, mau dikolak, mau direbus. Nah, dan dia tahu suaminya senang yang dikolak, dia buat yang kolak. Nah, berarti dia cerdas itu. Tak lambat loadingnya. Kenapa? Li'annal qasda menikah, karena diantara tujuan nikah itu apa? Al-ishratu wa tibul aisi, untuk berkumpul dengan nyaman dan ketenangan. Jadi kalau dapat istri yang lambat loading bukan tenang kita. Justru menambah-nambah masalah ya kan? Kan tujuan kita mau nikah ini untuk tenang. Untuk tenang kan begitu. Ini udahlah waktu bujang kemarin galau terus sudah nikah bertambah galau lagi kan? Ini. Nah, maka cari yang aklin, ya, kemudian daki yang pintar, yang cerdas. Kemudian yustahabu ayatazawwajal wadud al-wadud. Nah, juga dianjurkan untuk menikahi perempuan yang al-wadud. Apa itu wadud? Yang bisa memberi keturunan yang banyak. Nah, jadi perempuan yang bisa memberi keturunan yang banyak. Kenapa demikian? Karena Nabi nanti bangga ya dengan kita karena kita adalah umat yang terbanyak. Terus gimana caranya Ustaz? Kalau calon saya ini bisa memberi keturunan yang banyak. Sementara kan saya belum nikah. Mau menikahi dia. Nah, caranya disebutkan dalam kitab ini, tengok ke saudari dia. Kakak dia atau adik dia. Kakak dia kan dah nikah tuh. Nah, tengok kakak dia banyak nggak anaknya? Oh ternyata banyak, ada 6, 5 anaknya kan. Nah, berarti dia ini juga nanti bisa memberikan keturunan yang banyak. Itu namanya al-wadud. Al-walud ya, al-walud. Kemudian al-wadud. Nah, al-wadud ini yang dia senang kepadamu, yang mencintaimu. Ya. Kan ada sebagian orang tuh nikah karena dipaksa. Dipaksa oleh orang tua karena calon suaminya ini orang kaya misalkan. Atau orang bertitel tinggi misalkan. Padahal si perempuan ini tidak ada rasa cinta sama laki-laki ini. Karena dipaksa oleh orang tuanya atau keluarganya. Karena melihat dari segi hartanya misalkan. Ini nanti bermasalah setelah menikah. Itu ya. Jadi oleh karena itu dianjurkan tanakahu tuksiru ya. Tazawwajul waduda al-waluda. Katanya di sini sauda'u waludun khairun min hasna'a aqimin. Perempuan yang hitam legam tapi dia bisa memberikan keturunan yang banyak itu lebih baik daripada yang cantik molek tetapi akim, yang mandul, yang tidak bisa memberikan keturunan. Nah, ini disebutkan di sini. Jadi biar dia wajahnya pas-pasan saja, tapi dia bisa memberi keturunan yang banyak. Kenapa? Karena biasanya problem juga. Ya, istrinya cantik, tapi tak bisa melahirkan, tak bisa memberi keturunan. Ya, nah, ini biasanya terjadi nanti perceraian. Sehingga suaminya cari yang lain lagi kan itu karena dia tidak mendapat kepuasan yang dia inginkan. Artinya apa? Sebelum menikah itu harus cari ya, sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi. Kemudian dianjurkan juga khafifatal mahri, menikahi perempuan yang maharnya tidak mahal. Khafifatal mahri. Ya, khafifatal mahri. Jadi maharnya ringan. Kemarin kan sudah kita bahas, masih ingat bab mahar kemarin?
Dianjurkan paling sedikitnya berapa? Masih ingat nggak? Nah, ini buka lagi bab mahar. Tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Nah, 10 dirham itu berapa? Nah, 10 dirham itu dikalikanlah. Kalau 1 dirham itu kemarin masih ingat Andre? Coba buka catatannya. Iya. Jadi dianjurkan mahar itu tidak kurang dari asyrati darahim khalisah. Tidak kurang dari 10 dirham perak yang murni. Kalau kemarin kita katakan perak yang murni itu seharga berapa? Kemarin 40 ribu misalkan. Kalau seandainya harganya per gram itu 40.000, berarti 1.150.000. Itu paling murahnya mahar yang disunnahkan. Sebenarnya mahar itu tidak ada ketetapan yang pasti, tergantung permintaan calon istri itu. Kalau dia hanya minta maharnya misalnya apa misalnya 1 kilo buah anggur misalkan, ya sah-sah saja. Ya. Yang penting mahar itu sesuatu yang berharga dan halal. Ya, makanya di zaman Nabi ada seorang laki-laki mau nikah tetapi nggak punya duit, nggak punya bekal. Ya, kata Nabi apa? Carilah mahar walaupun cincin yang terbuat dari besi. Cincin yang terbuat dari besi kan murah, tapi ada harganya. Yang tak sah itu sesuatu yang nggak ada berharga, itu nggak sah. Ya. Tetapi dianjurkan, disunnahkan mahar itu jangan kurang dari 10 dirham. Ya, 10 dirham itu kemarin sudah kita bahas. Ya, karena dia 1 dirham itu 2,975. 2,975. Ya. Berarti kalau dikali 10 menjadi 29,75. Kalau harganya perak murni itu kita katakan misalnya 40.000, berarti sekurang-kurangnya mahar yang disunnahkan itu 1.190.000. Dicatat itu Bang Jul. Biar besok nggak nanya-nanya. Ya, catat yang murahnya aja, yang mahalnya jangan. Kemudian jangan lebih, ya, jangan lebih dari disebutkan sini wa alla yazida ala 500 dirhamin khalisah, dan tidak lebih dari 500 dirham perak yang murni. 500 dirham itu ya kalau kita kalikan 1 dirhamnya kemarin 2,975 kali 500 berarti 1,487,5. Kalau misalnya dikalikan harga perak berapa kemarin? Kalau harga peraknya 40 tinggal kalikan, ya. Kalau harga peraknya 35 tinggal kalikan saja, ya. Kalau harga peraknya 40, maka ya, maksimal yang dianjurkan itu 59.500.000. Ya, ini paling maksimal. Jadi tergantung harga perak, ya, tergantung harga perak di waktu itu. Paham ya? Nah, itu tentang mahar tadi. Jadi tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Makanya disebutkan di sini di antara perempuan, ya, yang didambakan salah satu di antaranya pertama tadi yang zaki, yang pintar, yang cerdas, kemudian yang al-walud, yang bisa memberi keturunan yang banyak, al-wadud, yang senang kepadamu dengan dasar cinta dan sayang kepadamu. Kemudian yang keempat khafifatul mahri, mahar yang
ringan, maharnya yang tidak mahal. Kemudian la mutallaqatan yarghabu fiha mutalliquha. Jangan menikahi perempuan yang sudah pernah ditalak oleh seorang laki-laki. Jadi kalau seandainya ada perempuan yang sudah pernah dicerai, ya, mutalliqatan, yang sudah pernah dicerai oleh seorang laki-laki, artinya dia sudah pernah nikah tapi cerai. Kenapa? Kita tidak dianjurkan nikah dengan perempuan tersebut. Ya, ini dari segi anjuran ya. Kalau sahnya sah aja. Kalau sudah habis masa iddahnya misalkan, tak ada masalah. Kenapa? Karena alasannya di sini yurghabu fiha mutallikuha. Dikhawatirkan nanti mantan suaminya itu ya pingin lagi sama dia. Akhirnya nanti terjadi perselingkuhan. Akhirnya cekcok lagi kan dengan kamu. Atau sebaliknya, mantan suaminya sudah nggak mau lagi sama dia karena udah ditalak, dia pula yang pingin kembali lagi sama mantan suaminya. Maka di situ dianjurkan la mutalliqatan yarghabu fiha mutalliquha aw targhabu hiya fihi. Itu. Kemudian disunahkan juga menikahi perempuan istahabbu an takuna nasibatan. Ya, disunahkan menikahi perempuan yang nasab keturunannya yang baik-baik. Tengok juga. Jadi bukan ditengok dari segi fisiknya saja, bukan ditengok dari segi akalnya saja, tapi sampai nasab keturunannya juga pilih yang baik-baik. Misalnya bapaknya orang soleh, ibunya, keturunannya, saudara-saudaranya orang-orang baik itu kan. Ini dianjurkan. Kenapa? Karena ada hadis takhayyaru linutafikum wankihul akfa'a wankihu ilaihim. Wa ankihu ilaihim. Kata Nabi, takhayyaru, pilih-pilihlah. Artinya kamu pilihlah linutafikum. Artinya tempat nutop itu kan nutop itu dari kalimat nutfah. Ya, kalau bahasa kitanya kan sperma, mani. Tapi di sini maksudnya apa? Carilah, pilihlah tempat bibitmu. Tempat meletakkan. Artinya kalau bahasa kiatnya, carilah lahan yang baik. Supaya nanti apa yang kau tanam itu tumbuhnya bagus. Jangan cari lahan yang sengketa. Ya. Atau lahan yang tidak jelas. Ada lahan luas, ya, subur, tetapi sengketa. Ini bermasalah. Paham itu? Ini beberapa sifat perempuan yang didambakan oleh kaum laki-laki ya sebagai calon istrinya. Nah, kemudian juga disunahkan kaunuha, perempuan tersebut wairadati qarabatin qaribatin. Jadi dianjurkan juga jangan kita menikah dengan perempuan yang ada hubungan saudara tetapi sangat dekat. Memang sah secara hukumnya, sah nikah sama saudara yang ini tadi dengan saudara kita. Ya, tapi dianjurkan kita kalau nikah itu walaupun sama saudara sendiri tapi cari saudara yang sudah jauh. Saudara yang sudah jauh. Kalau yang saudara yang dekat itu seperti apa? Seperti kalbintil am, seperti putrinya paman. Kalau bahasa kita sepupu lah, sepupu ya. Ini kan saudara, kerabat kita saudara dan dekat gitu. Secara hukum sah saja kita menikah dengan putri paman kita itu. Tapi dianjurkan kita kalau mau menikah dengan saudara kita sendiri, saudara yang agak sudah jauh. Kenapa? Karena di sini dikatakan idhafis syahwah bidatil qarabatil qaribah. Karena nanti membuat syahwat kita itu tidak begitu selera. Karena ini saudara dekat saya gitu kan. Jadi kurang ini syahwatnya. Sehingga nanti berpengaruh juga dengan anaknya. Fayaji'ul waladu nahifan. Maka nanti kalau syahwat ya
tidak ada pengaruh kepada keturunannya. Apa katanya di sini? Nahifan, ya. Tak apa? Tak apa kalau bahasa kita? Nahifan itu kan kurus, kemudian lemah, ya. Nah, itu berpengaruh di situ. Kenapa? Karena tadi ya tidak begitu gairah, tidak begitu semangat. Itu. Paham ya? Tapi kalau misalnya Bang Jul nikah sama orang Kalimantan sana, kan itu kan jauh kayaknya kan. Orang-orang ini Bang Jul orang apa? Orang Jawa ya. Orang Jawa dapat orang Kalimantan, orang Banjar. Itu kan. Jadi tampangnya sudah bagus dan apanya lahannya juga bagus itu kan. Maka nanti hasil dari itu akan kuat-kuat, tahan banting semua nanti. Jadi sampai segitu Islam mengajarkan kita. Ya. Paham ya di sini ya? Ya, mungkin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan.